Pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wanyus Bola. Edisi kali ini kami awali dengan berita sepak bola Asia. Persib Bandung raih kemenangan dramatis saat bertandang ke Malaysia. Mark Klok dan kawan-kawan sukses membungkam Selangor FC dengan skor 3-2. Informasi lainnya pemirsa, kita beralih ke sepak bola mancanegara. Momen bangga kembali diraih David Beckham. Kali ini, legenda sepak bola Inggris itu resmi memperoleh gelar kesatria dari Raja Charles III dalam upacara di Kastil Windsor. Pemirsa, inilah Wanyus Bola selengkapnya. Kevin Dix kembali ukir prestasi di Eropa. Bek timnas Indonesia itu masuk Team of the Week Bundesliga pekan ke-9 setelah tampil gemilang dan membawa Borussia Mönchengladbach menang 4-0 atas St. Pauli. Pemain timnas Indonesia, Kevin Dix, kembali mencuri perhatian di kancah sepak bola Eropa. Bek berusia 28 tahun itu terpilih masuk dalam Team of the Week Bundesliga pekan ke-9 berkat performa impresifnya saat memperkuat Borussia Mönchengladbach mengalahkan St. Pauli. Dalam laga yang digelar di Stadion Millerntor, Jerman pada Sabtu 1 November 2025 malam waktu Indonesia Barat, Kevin tampil sebagai starter dan membantu Gladbach meraih kemenangan telak 4-0 atas tuan rumah St. Pauli. Hasil ini menjadi kemenangan perdana bagi Gladbach di 9 laga Bundesliga musim ini. Kini, tim berjuluk Die Vollen tersebut menempati posisi ke-16 klasemen sementara dengan koleksi 6 poin. Penampilan Kevin Dix menjadi salah satu faktor kunci kemenangan tersebut. Berdasarkan data Footmob, bek timnas Indonesia itu memperoleh rating 7,9, tertinggi di antara pemain belakang Gladbach. Dalam pertandingan itu, Kevin mencatatkan 56 dari 60 umpan akurat, 2 dribble sukses, serta 7 umpan panjang akurat. Dari sisi pertahanan, ex pemain FC Copenhagen itu juga tampil tangguh dengan 2 blok, 7 sapuan, 6 duel udara sukses, 2 intercept, dan 7 kali pemulihan bola. Berkat performa konsistennya, WhoScored menempati Kevin Dix dalam Bundesliga Team of the Week, sejajar dengan bintang-bintang top seperti Konrad Laimer, Sergei Gnabry, dan Denis Bixov. Sementara itu, pencapaian tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi sepak bola Indonesia, sekaligus bukti bahwa pemain asal tanah air mampu bersaing di level tertinggi Eropa. Viro Alves, penyerang asal Brasil yang kini memperkuat Maluku United, dikabarkan akan dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Dengan pengalaman serta 2 gelar bersama Persib, Ciro dinilai layak jadi opsi strategis untuk mempertajam lini serang Garuda. Beberapa nama penyerang asing di Liga Indonesia mulai diperbincangkan untuk dinaturalisasi demi memperkuat lini depan timnas Indonesia. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah Ciro Alves, striker asal Brazil yang kini bermain untuk Maluku United di kompetisi BRI Liga 1 musim 2025-2026.
Ciro sudah cukup lama berkarir di Indonesia. Ia datang pada tahun 2019 dan sempat membela Persikabo 1973, lalu menjadi bintang di Persib Bandung dengan torehan 2 gelar juara liga beruntun pada musim 2023-2024 dan 2024-2025. Dengan pengalaman panjang dan performa konsisten, ia dianggap memenuhi syarat untuk proses naturalisasi sesuai aturan FIFA dan Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia, yaitu telah menetap lebih dari 5 tahun setelah berusia 18 tahun. Langkah naturalisasi striker seperti Ciro dinilai penting untuk meningkatkan daya gedor tim nasional, mengingat posisi ujung tombak masih menjadi tantangan bagi timnas Indonesia. Selain Ciro, ada juga beberapa penyerang ganas lain di Liga Indonesia yang dinilai layak dipertimbangkan. Jika proses naturalisasi benar-benar dilakukan, hal ini bisa menjadi strategi besar PSSI untuk menambah kualitas serangan timnas. Meski begitu, proses ini tidak bisa instan karena membutuhkan dukungan administrasi, regulasi yang tepat, dan waktu adaptasi agar pemain benar-benar bisa menyatu dengan sistem permainan tim nasional. Kehadiran pemain seperti Ciro Alves di skuad Merah Putih nantinya diharapkan mampu memberikan pengalaman, mental juara, serta ketajaman di lini depan, sesuatu yang sangat dibutuhkan agar timnas Indonesia bisa bersaing di level Asia. Persib Bandung tampil perkasa di Asian Champions League 2 2025-2026 dengan comeback dramatis atas Selangor FC. Sempat tertinggal 2 gol, Maung Bandung bangkit dan menang 3-2 di Stadion Petaling Jaya, Malaysia. Persib Bandung mencatat kemenangan dramatis saat menghadapi Selangor FC pada laga lanjutan Asian Champions League 2 atau ACL 2 2025-2026. Sempat tertinggal 2 gol, Pangeran Biru bangkit dan menutup laga dengan kemenangan 3-2 di Stadion Petaling Jaya, Malaysia, Kamis 6 November 2025. Diketahui, tuan rumah Selangor FC langsung unggul cepat pada menit ketiga melalui Trigor Moraes yang memanfaatkan umpan tarik Alvin Fortes. Petaka bagi Persib datang lagi di menit ke-17 ketika bek Patricio Matricardi melakukan gol bunuh diri setelah gagal mengantisipasi serangan dari sisi kiri Selangor. Hingga setengah jam laga berjalan, Persib kesulitan menembus pertahanan tuan rumah. Tim asuhan Boyan Hodak hanya mampu melepaskan 3 tembakan dengan 1 yang mengarah tepat ke gawang. Pada menit ke-37, peluang ganda Persib masih bisa dimentakkan kiper Sheikh Izhan Nazrel yang tampil gemilang. Sepakan Luciano Goicoechea dan bola rebound dari Andre Jung sama-sama berhasil digagalkan. Memasuki babak kedua, kebangkitan Persib dimulai.
Andre Ujung mencetak gol pada menit ke-49 setelah memanfaatkan kemelut di depan gawang Selangor, mengubah skor menjadi 2-1. Persib semakin agresif menekan pertahanan lawan dan melakukan beberapa pergantian penting di menit ke-65. Beckham Putra, Adam Alis, dan Robbie Darwish masuk menggantikan Berguinho, Goycochea, dan Franz Putros. 5 menit kemudian, Ramon Tanque masuk menggantikan Jung. Tekanan Persib akhirnya membuahkan hasil di menit ke-81. Melalui serangan cepat, umpan matang Mark Locke disambut Adam Alis dengan sepakan terarah yang membuat skor imbang 2-2. Drama belum usai di masa injury time. Blunder fatal kiper Nazrel saat melakukan clearance dimanfaatkan dengan sempurna oleh Adam Alis. Gol keduanya malam itu memastikan Persib menang 3-2 atas Selangor. Kemenangan ini mengokohkan posisi Persib di puncak klasemen sementara grup G ACL2 dengan koleksi 10 poin, unggul 1 angka dari Bangkok United di posisi kedua. Sementara itu, Selangor FC terpuruk di dasar klasemen tanpa satupun poin. Persib berpeluang besar lolos ke babak berikutnya dan terus membawa harum nama Indonesia di pentas Asia. Mirza Mustafik gelandang Bali United dipanggil timnas Luxembourg untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa. Pemain 27 tahun itu bersiap hadapi Jerman dan Irlandia Utara pada FIFA Matchday November mendatang. Gelandang tengah Bali United FC Mirza Mustafik resmi mendapat panggilan untuk memperkuat tim nasional Luxembourg dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa. Kepastian itu diterima manajemen Bali United melalui surat resmi yang tiba pada Kamis 6 November 2025. Pemain berusia 27 tahun tersebut akan menjalani 2 laga penting bersama timnasnya pada FIFA Matchday November 2025. Luxembourg dijadwalkan menghadapi Jerman pada Jumat 14 November dan Irlandia Utara pada Senin 17 November mendatang. Pada pertemuan sebelumnya di bulan Oktober, Luxembourg harus mengakui keunggulan Jerman dengan skor 0-4 di Prizero Arena Jerman. Kali ini Mirza berpeluang kembali tampil untuk membantu negaranya di grup A zona Eropa. Sementara itu, panggilan ini menambah daftar pemain asing Bali United yang membela tim nasionalnya di luar Indonesia. Sebelumnya, Mohamed Rashid juga memperkuat timnas Palestina, sementara Elias Dola tampil bersama timnas Thailand. Skandal naturalisasi Malaysia semakin disorot media internasional. Media Argentina Capital dan Noticias membuat Federasi Sepak Bola Malaysia geram usai membongkar dokumen resmi pemain yang terlibat.
Skandal naturalisasi yang menjerat Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM terus menjadi sorotan publik dan media internasional. Terbaru, media asal Argentina Capital de Noticias atau CDN membocorkan dokumen resmi terkait salah satu pemain naturalisasi yang terlibat dalam kasus tersebut, membuat FAM geram. Seperti diketahui, FIFA telah menjatuhkan sanksi berat kepada FAM akibat dugaan pemalsuan dokumen naturalisasi 7 pemain timnas Malaysia. Federasi itu didenda sebesar 350.000 franc Swiss atau sekitar 7,3 miliar rupiah. Sementara, ketujuh pemain tersebut dilarang beraktivitas di dunia sepak bola selama 12 bulan dan dikenai denda 2.000 franc Swiss atau sekitar 41 juta rupiah sejak 26 September lalu. Malaysia sendiri telah mengajukan banding atas keputusan FIFA dan tengah menunggu hasil yang diperkirakan keluar pada akhir pekan ini. Meski kecil kemungkinan hukuman akan diringankan, Malaysia berharap adanya pertimbangan dalam keputusan akhir. Sementara itu, laporan CDN mengungkap dokumen resmi akta kelahiran Carlos Rogelio Fernandes. Media tersebut menyebut bahwa kakek Facundo Garces lahir di Santa Fe. Kemudian nenek buyutnya adalah warga negara Argentina. Menanggapi hal tersebut, pelaksana tugas Presiden FAM, Dato' Yusof Mahadi, menilai kebocoran dokumen itu bisa merugikan Malaysia, terlebih hasil banding dari FIFA belum diumumkan. Jika hasil banding nanti tidak sesuai harapan, FAM berencana membawa kasus ini ke Court of Arbitration for Sport atau CAS untuk mencari keadilan. Legenda sepak bola Inggris David Beckham resmi menerima gelar kehormatan dari Raja Charles III dalam upacara di Kastil Windsor. Penghargaan prestisius ini diberikan untuk mengapresiasi dedikasi panjang Beckham di dunia olahraga dan kontribusi sosialnya selama lebih dari 2 dekade. Legenda sepak bola Inggris David Beckham resmi menerima gelar kehormatan kenaikhood dari Raja Charles III dalam upacara di Kastil Windsor Selasa 4 November 2025. Penghargaan tersebut diberikan atas kontribusinya yang luar biasa di dunia olahraga dan berbagai kegiatan sosial selama beberapa dekade. Mantan kapten timnas Inggris berusia 50 tahun itu menerima gelar kebangsawanan lebih dari 20 tahun setelah sebelumnya mendapatkan penghargaan kerajaan atas jasanya bagi sepak bola. Beckham yang dikenal sebagai pengagum keluarga kerajaan tampil elegan dengan setelan rancangan sang istri, Victoria Beckham, desainer ternama sekaligus mantan personil grup musik Spice Girls. Dalam upacara tersebut, Beckham dan Raja Charles terlihat berbincang hangat, bahkan sempat tertawa bersama. Seusai prosesi, Beckham mengaku tak kuasa menahan air mata ketika pertama kali mengetahui dirinya akan dianugerahi gelar kehormatan tersebut. Diketahui, Beckham lahir di London Timur dan memulai debutnya di Premier League bersama Manchester United pada 1995. 2 tahun setelah bergabung sebagai pemain muda. Selama membela The Red Devils, dirinya meraih 6 gelar Liga, 2 Piala FA, dan 1 Liga Champions. Selama membela The Red Devils, dirinya meraih 6 gelar Liga, 2 Piala FA, dan 1 Liga Champions, sebelum melanjutkan karirnya di Real Madrid, LA Galaxy, AC Milan, dan Paris Saint-Germain. Dirinya pensiun pada 2013 dengan koleksi 115 caps bersama tim nasional Inggris.
dikenal dengan tendangan bebas akurat dan kemampuan umpan silang presisi. Beckham juga menjadi salah satu atlet paling sukses secara komersial di dunia. Dirinya pernah bekerja sama dengan berbagai merek ternama, serta menjadi duta UNICEF sejak 2005. Menurut media asal Inggris, The Sunday Times Rich List 2025, kekayaan gabungan Beckham dan istrinya mencapai 500 juta pound sterling atau sekitar 10,7 triliun rupiah. Sebagai pengagum berat keluarga kerajaan, Beckham dikenal memiliki hubungan erat dengan monarki Inggris. Pada 2022, dirinya rela mengantri selama lebih dari 12 jam untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Ratu Elizabeth II, menolak tawaran untuk memotong antrean. Dirinya juga menghadiri pernikahan Pangeran William dan Kate Middleton pada tahun 2011, serta Pangeran Harry dan Meghan Markle pada tahun 2018. Beckham diketahui memiliki hubungan baik dengan Raja Charles berkat minat yang sama dalam bidang taman dan lingkungan. Tahun lalu, ia bahkan ditunjuk sebagai duta King's Foundation, lembaga yang bergerak di bidang pendidikan dan keberlanjutan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News Pola berikutnya. Setiap hari pukul 8:30 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.